Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Ini paket bukan sembarang paket. Kisruh akibat pernyataan awardee beasiswa LPDP dengan akun @sasetyaningtyas masih hangat diperbincangkan di media sosial. Ini adalah surat dari Home Office. Namun suaminya ternyata juga merupakan awardee LPDP luar negeri. Sontak dua fakta tersebut semakin menyita perhatian publik. Banyak yang menyayangkan ucapan dan sikapnya yang menyebut cukup saya saja yang WNI, anakku jangan. Pasalnya, selain kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia, besar pendanaan LPDP yang telah diberikan oleh pemerintah tidaklah sedikit. Komponen pembiayaan beasiswa LPDP luar negeri mengutip buklet LPDP, jika Dwi Sasetyaningtyas yang akrab disapa Tias ini adalah penerima beasiswa penuh dengan tujuan kampus luar negeri, maka komponen dana yang diberikan LPDP mencakup untuk kebutuhan-kebutuhan seperti dana pendidikan dan dana pendukung. Dana pendidikan mulai dari pendaftaran, SPP, hingga publikasi jurnal internasional. Sementara dana pendukung mulai dari transportasi, visa, asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, hingga tunjangan keluarga. Dalam buku panduan LPDP Scholarship Funding Components 2023 juga disebutkan besaran pembiayaan beasiswa LPDP untuk awardee luar negeri yaitu biaya kuliah dan pendaftaran sesuai tagihan kampus. Tunjangan buku 10 juta rupiah per tahun, dana penelitian untuk tesis maksimal 50 juta rupiah, disertasi 150 juta rupiah. International Seminar Grant maksimal 15 juta rupiah. Bantuan dana untuk publikasi jurnal internasional maksimal 25 juta rupiah. Tunjangan transportasi dan visa sesuai tagihan. Asuransi kesehatan maksimal 29 juta rupiah per tahun, dan biaya hidup diberikan per bulan sesuai negara atau kota tujuan. Contoh, Amerika Serikat akan mendapatkan 1.700 hingga 2.500 dolar Amerika per bulan atau 28,6 juta hingga 42,1 juta rupiah per bulan. Inggris 1.250 hingga 1.600 pound sterling per bulan atau 28,4 juta hingga 36,3 juta rupiah per bulan. Jepang 155.000 hingga 170.000 yen per bulan atau 16,8 juta hingga 18,4 juta rupiah per bulan. Selain itu, para penerima LPDP juga mendapatkan dana kedatangan 200% dari uang saku bulanan. Tunjangan keluarga 25% dari uang saku bulanan per tanggungan maksimal 2 orang. Dan terakhir, ada pula tunjangan pendamping disabilitas sebesar 25% dengan maksimal 1 pendamping. Kita lanjutkan diskusi malam hari ini soal LPDP. Nah, kalau tadi sebelum jeda, saya tadi pengen bertanya sebenarnya kepada tiga narasumber saya soal definisi pengabdian. Hal inilah yang sebenarnya dipermasalahkan menjadi pro kontra begitu ya di masyarakat soal pengabdian apakah sama artinya dengan pulang ke tanah air, kemudian bekerja langsung di negara asal, atau harus ada redefinisi soal pengabdian ini. Kalau sekarang kan skema pengabdiannya adalah 2N, artinya 2 kali masa studi. Masa studinya 2 tahun, berarti harus kembali ke Indonesia, menetap di Indonesia kurang lebih 4 tahun. Saya mungkin mau tanya ke Pak Lalu terlebih dahulu. Pak Lalu, Anda setuju tidak sih dengan skema pengabdian yang ada di LPDP yang sekarang, bahwa memang para lulusan LPDP itu harus kembali ke tanah air baru artinya berkontribusi untuk masyarakat Indonesia? Jadi begini Mbak Diana, jadi kalau kita lihat tujuan dari program beasiswa LPDP ini adalah tentu negara mengirimkan talenta-talenta terbaik untuk ketika nanti sudah selesai studi, maka kembali membangun bangsa dan negara. Nah, kembali membangun bangsa dan negara ini juga harus diartikan apakah menetap di luar negeri dengan membangun atau membentuk jaring-jaring internasional, jaring-jaring global, kemudian untuk dikontribusikan kepada negara, atau memang kembali ke tanah air, benar-benar berkontribusi di tanah air. Tetapi lagi-lagi yang bagi kami di Komisi 10 adalah tentu yang terpenting hari ini adalah ekosistem itu tadi. Bahwa ketika negara mengirimkan talenta-talenta ini ke luar negeri melalui beasiswa LPDP, maka negara juga harus siap dengan ekosistem penempatan mereka ketika kembali lagi ke tanah air, jika mereka harus benar-benar diharapkan untuk kembali ke tanah air untuk berkontribusi, baik di bidang industri, government maupun penugasan-penugasan lain atau akademisi. Nah, inilah yang perlu harus ditata ulang.
Kalau kita lihat hari ini, birokrasi yang terjadi di beasiswa LPDP ini cukup membingungkan. Kenapa saya mengatakan membingungkan? Seharusnya user ini kan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan sebagainya. Tetapi fungsi LPDP sendiri, kalau kami lihat hari ini hanya berfungsi sebagai juru bayar. Nah, jadi kewenangan itu sebenarnya bukan full murni ada di LPDP. Betul. Nah, ini sebenarnya sudah terintegrasi, tetapi fokusnya belum jelas. Nah, oleh sebab itu ekosistem yang belum tertata rapi ini dengan kejadian yang terjadi hari ini, nah ini kejadian yang viral. Kita nggak tahu kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin lebih parah dari ini. Nah, ini karena kebetulan viral saja, flexing di media, akhirnya terungkap di publik. Kita nggak pernah tahu yang sebelum-sebelumnya apakah lebih parah atau seperti yang dilakukan oleh DS ini. Nah, oleh sebab itu birokrasi, penataan tata kelola dan sebagainya ini benar-benar harus transparan, harus akuntabel dan harus betul-betul diperbaiki oleh LPDP hari ini. Oke, baik. Menarik bicara ekosistem, tapi sebelum ke sana saya mau tanya Mbak Ina dulu. Mbak Ina, yang mana yang lebih baik? Definisi apa yang harus kita kita pikirkan kembali soal pengabdian ataupun kontribusi? Apakah memang misalnya yang pertama tadi seperti sekarang harus kembali ke tanah air, kemudian membuka misalnya lapangan pekerjaan, atau misalnya seperti yang tadi Pak Lalu sempat sampaikan, ya sudah tidak apa-apa kalau kamu mau tinggal di luar negeri misalnya, tapi bangunlah jaring-jaring ataupun relasi yang tadi dimaksudkan begitu. Yang mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih berkontribusi sebenarnya Mbak Ina untuk LPDP ke depannya? Iya, sebetulnya bukan sekedar angka ya, 2N, 3N, 2N+1, bukan angkanya sih. Dan kita butuh semuanya, tapi kembali ke pertanyaan berapa persen yang kita butuh untuk kembali, berapa persen yang mungkin bisa dilakukan di luar, tergantung bidangnya dan tergantung dari kontribusi yang mereka tuliskan di essay. Nah, kemudian kita pilih mana yang multiplier effect-nya paling besar. Nah, ini yang menurut saya harus didata, kayak tadi kita sempat ngobrol waktu break kan soal kedirgantaraan, misalnya aerospace. Kita sudah tahu STEM pun masih harus dipersempit juga ya, maksudnya STEM, aerospace itu juga STEM. Tapi apakah itu termasuk dalam perencanaan strategis bangsa kita mau ke arah sana gitu. Jadi nggak bisa kita loloskan aerospace setelah pulang, kan di Indonesia nggak ada fasilitasnya aerospace. Ya dari awal kan memang kita tidak fokus ke sana gitu. Nah, itu yang harus jelas, STEM yang mana, misalnya green economy, blue economy. Kita mau hilirisasi rumput laut misalnya. Nah, jadi memilihnya berapa persen yang kita mau ke arah blue economy. Apakah sudah dapat, berarti tim yang lain stop ya, kita sudah cukup. Di dalam blue economy berapa persen yang profilnya konseptor, berapa yang doer. Nah, kalau di perusahaan itu kan misalnya kita butuh 2 orang di research and development, tapi bakal butuh sekitar 15 orang yang di lapangan begitu. Jadi persentasenya ini yang harus mulai didefinisikan ulang. Kemudian mohon maaf, saya kurang setuju soal linearitas. Sudah saatnya ini juga dibongkar mindsetnya, bahwa kalau S1-nya aerospace, S2-nya juga harus yang sama. Seperti yang tadi saya ucapkan, sekarang ini eranya inovatif, ekonomi berbasis inovasi. Sedangkan inovasi yang terbaik itu akan lahir dari kolaborasi yang radikal. Misalnya dia kedokteran di sini, tapi kemudian di luar negeri dia ngambil katakanlah bioinformatics gitu, data science, tapi nanti dia bisa terapkan untuk prediksi DNA, berapa persen kemungkinan orang ini terkena kanker misalnya. Nah, justru dari 2 bidang yang berbeda, itu kadang kita bisa memecahkan masalah yang tidak terpikir. Jadi masalah kesehatan, tapi dari sudut pandang ilmu teknologi misalnya. Nah, itu tuh radical collaboration mindsetnya. Jadi banyak yang sudah harus mulai dievaluasi ulang ya. Jadi masalah interdisipliner. Oke, jadi sebenarnya nggak penting mau 2N, mau 3N, sebenarnya lebih kepada peta jalannya ini yang mana yang dibutuhkan untuk kembali langsung ke Indonesia, atau mungkin yang bisa silahkan bisa di sana. Misalnya kalau yang di luar tidak harus secara fisik memang kembali, tapi yang pasti return on investment itu harus. Jadi kita invest sekian, berapa nih baliknya? Makanya itu yang dibahas di medsos kan sama orang-orang. Dikasih uang miliaran kok cuman ngajarin ngompos, kayaknya ibu-ibu di perumahan saya juga banyak deh yang ngajarin ngompos gitu. Nah, jadi yang dibahas kan value for money. Dengan uang segitu, kita ekspektasinya berapa, itu kriterianya sudah harus lebih jelas.
Kemudian kembali lagi ke profil. Saya kasih contoh, katakanlah berdasarkan research kan banyak lowongan pekerjaan memang semuanya turun kecuali 4 dan salah satunya itu terapi. Terapi karena banyak terbukti ya makin meningkat angka bunuh diri di kalangan anak dan remaja, stres, depresi, mental health issues. Sedangkan kita di Indonesia memang belum banyak jurusan occupational therapy, misalnya speech pathology, podiatry, yang allied health lah kategorinya. Nah, dengan mengirim anak-anak ini ke sana, tapi kalau tim penyeleksinya harus yang katakanlah kalau cewek itu cewek woman gitu ya, yang dominan, yang jago artikulatif. Padahal terapis ini profilnya kalem, sabar, mungkin dianggapnya lelet. Padahal mereka di bidangnya memang dibutuhkan seperti itu. Terapi itu memang harus sabar. Ini pintu kita buka ya, tutup, kita ulangi ya, buka, tutup. Anak-anak seperti ini nggak bakal lolos di LPDP. Padahal kita butuh juga yang saya bilang, mereka pintar untuk menerapi anak-anak berkebutuhan, guru-guru sekolah inklusi, itu kan nggak bisa dilakukan dari luar negeri, harus kembali. Tapi cyber security mungkin bisa dilakukan dari luar negeri, tapi misalnya harus terukur. Kita punya 800.000 situs hoax di Indonesia. Katakanlah dia base di Singapura atau di mana yang mana internetnya lebih cepat, fasilitas lebih canggih. Tapi dia bisa menurunkan dari 800.000 menjadi katakanlah 500.000, 600.000 situs hoax di Indonesia. Itu bisa dilakukan dari luar. Nah, tapi harus terukur. Oke, baik. Mas Peter silakan tanggapi. Dua-duanya rasa-rasanya kurang lebih dari satu poin ada kesamaan, Mbak Ina dan juga Pak Lalu, yakni skema kontribusi dan juga pengabdian ini harus diperluas sebenarnya. Tapi kalau bicara misalnya oke lah tidak diatur, ini sudah ada aturannya saja, ada 600 orang yang dari 2023 kalau tidak salah, ini melanggar aturan begitu. Apa perspektif Anda soal ini? Pentingkah meredefinisi lagi pengabdian dan juga kontribusi ini dari para award di LPDP? Ya sangat mungkin ya, karena kita kan selalu mengevaluasi apa yang telah terjadi dan kita akan benahi. Jadi ada continuous improvement, kalau kaizen lah. Nah, jadi saya ingat ya dulu ketika awal-awal kuliah itu ada konsep yang disampaikan oleh Michael Todaro, development economist, yang namanya adalah brain drain. Nah, waktu itu kasusnya kasus India ya, karena banyak sekali talent dari India yang pintar-pintar disekolahkan, ternyata nggak balik lagi. Itu makanya ada konsep brain drain. Tetapi semakin hari kita melihat over the years konsep brain drain itu is no longer relevant. Ya, karena pada akhirnya kita juga melihat bagaimana talent-talent India yang tadinya didefinisikan sebagai orang yang kabur dan nggak balik lagi, tapi menjadi diaspora India di luar negeri. Dan sekarang menjadi penentu arah investasi misalnya di negara-negara besar, di Amerika Serikat. Itu banyak sekali CEO-CEO dari asal India. Jadi bos-bos teknologi, banyak sekali kita lihat dari orang India. Dan pada akhirnya apa? Mereka mendatangkan investasi juga ke India. Nah, dalam konteks itu kita bicara mengenai bukan sekedar brain drain tapi brain circulation. Nah, dari situ kita bisa memaknai definisi yang jauh lebih luas dari sisi kontribusi. Tetapi memang ini memang perlu ada diskusi lebih lanjut ya, karena kita juga perlu memastikan ada semacam kontrol ya terhadap return on investment itu. Jadi makanya memang ada porsi di mana mereka bisa menjadi ya dibiarkan menjadi diaspora di luar negeri, tapi ada porsi juga yang kita butuhkan untuk membangun ekosistem dari dalam negeri. Misalnya ya Presiden sudah bekerja sama dengan Inggris misalnya untuk membangun semikonduktor, membutuhkan 15.000 engineers. Ini dari mana? Ya dari LPDP misalnya ya. Nah, kalau kemarin-kemarin saya masih melihat tuh ada beberapa kerandoman. Misalnya saya tadi mewawancara ya beberapa engineer ya, awalnya engineer, terus dari teknik dirgantara. Kemudian saya tanya, Anda ngapain ke Birmingham ambil finance? Ya memang banyak sekali alasannya. Tapi saya nggak melihat, bukannya artinya tidak linear dan kita tidak grant. Tapi saya melihat bahwa dia mencoba pragmatis saja. Karena yang mudah mendapatkan pekerjaan yang ketika balik itu dia bisa lebih kaya begitu. Tapi bukan ketika balik dia bisa lebih berkontribusi, enggak. Karena sudah banyak sekali orang yang bisa ngomong. Tapi sangat sedikit orang yang bisa berbuat dan menciptakan sesuatu. Nah itu yang kita butuhkan kan. Makanya saya sepakat sekali ini memang perlu didiskusikan kembali masalah definisi, masalah kontribusi, ya, masalah tadi masalah reviewersnya dan seterusnya, sehingga tidak saklek. Kalau saklek ya pakai kacamata kuda. Kalau kacamata kuda ya kuda cuma bisa itu aja kan, cuma bisa jalan ke depan kalau nggak diatur kusirnya. Nah maka ini kita harus menciptakan orang-orang yang memang bisa berpikir kreatif. Tapi sekarang kalau kita bicara peraturan, ya peraturan harus ditegakkan. Ya, tadi saya sepakat dengan Wina.
kalau misalnya sudah tanda tangan, ya saya bukan penerima LPDP karena dulu LPDP itu tahun 2011. Saya waktu itu udah PhD dan belum sempat dapat LPDP. Sekarang itu kan dulu itu 2013. susah sekali dapat beasiswa tuh. Kita harus nyari kemana-mana. Sekarang udah luar biasa gampang. Banyak sekali LPDP informasinya. LPDP itu udah gampang lah untuk didapatkan kan. Nah ini sebenarnya harusnya kan kita juga bersyukur ya. Ketika sudah tanda tangan, dapat beasiswa, disekolahkan ke prestigious universities dan nggak perlu harus rankingnya top 50 atau top 20, Bu ini kadang-kadang kita juga bisa memberikan semacam fleksibilitas ya. Kalau misalnya dia bisa buktikan bahwa ini cuma ini di kampus ini satu-satunya yang bisa menerima saya di bidang ini, itu bisa dikasih grant juga, meskipun dia tidak berasal dari top universities karena ada beberapa keilmuan-keilmuan spesifik yang nggak ada di top universities. Nah itu juga bisa diberikan. Tapi di overall memang saya sangat sepakat bahwa kita perlu memperbaiki tidak hanya ekosistemnya, tapi sistemnya secara umum ya untuk wawancara dan juga fleksibilitas. Dan ya jadi ya itu semua memang perlu di overhaul dan yang saya sepakat, yang saya selalu advocating adalah sekarang udah eranya brain circulation dan mungkin pada saat ini kita juga harus lebih bisa menerima ya diaspora Indonesia di luar negeri yang kontribusinya dimanapun itu ya masih sebagai orang Indonesia. Yang menarik juga tadi dari ucapan Pak Lalu adalah soal LPDP ini seolah-olah hanya jadi juru bayar saja sekarang, tapi belum ada roadmap yang jelas menentukan misalnya tadi apakah boleh jurusan yang tidak linear, apakah itu membuka inovasi-inovasi baru dari misalnya bidang pendidikan kedokteran dicampur dengan teknologi dan lain sebagainya. Nanti saya akan tanyakan kepada Pak Lalu, Bu Ina dan juga Mas Fitra, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Insight Politics with Diana.